Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini tidak ada maksud untuk ria ataupun pamer ya teman-teman. Jadi aku hanya ingin sedikit berbagi bagaimana caranya aku mengatur rumah tempat tinggalku. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari inspirasi untuk mengatur tata letak rumah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke area rumah. Jadi begitu kita masuk dari pintu gerbang, kita akan langsung melihat satu buah pintu di ujung sana. Dan itu adalah pintu yang terhubung langsung ke dapur. Nah, dari area carport atau garasi ini, sekarang kita menuju ke area teras. Sedikit informasi, jadi rumah ini berdiri di atas tanah hook dengan luas 100 meter persegi dengan ukuran 10 kali 10 meter. Dan untuk luas bangunannya sendiri kurang lebih sekitar 65 meter. Untuk bagian depan rumah terdiri dari sedikit taman kecil, ada teras, dan ada juga carport. Juga ada sedikit ruang terbuka di bagian samping rumah yang terhubung ke dapur. Nah, untuk carportnya berukuran 4 kali 5 meter. Sedangkan untuk terasnya berukuran 3 kali 2 meter. Sedangkan untuk ruang terbuka atau taman terbuka yang ada di halaman ini berukuran 1,5 kali 3 meter. Oke teman-teman, jadi beginilah tampilan dari area depan rumahku ya. Dan mohon maaf, tolong abaikan untuk cat dinding pagar kelilingnya ya. Karena di sana tampilannya agak kurang nyaman untuk dilihat karena memang catnya sudah lumayan usang dan belum aku cat ulang sejak pembangunan rumah ini. Jadi sudah lumayan lama ya teman-teman. Untuk konsep dari rumah ini sebenarnya aku ingin menciptakan rumah minimalis dengan banyak ruangan yang terbuka dan juga terhubung satu sama lain. Nah, ini tampilan area carportnya ya teman-teman. Jadi pintu masuk utamanya adalah gerbang yang ada di bagian carport itu. Oke, baiklah sekarang kita mulai masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Emak Rumahan. Begitu memasuki pintu utama, kita langsung berada di ruang tamu, sekaligus ruang keluarga. Pokoknya ini adalah ruang serbaguna. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa rumah ini berkonsep minimalis, dengan ruangan yang menyatu dan juga memiliki banyak bukaan. Nah, untuk ruang tamu atau ruang keluarga ini berada persis di tengah-tengah dari area rumah ini. Jadi untuk di sebelah kiri dari ruang tamu di sini ada 2 kamar dan juga ada 1 kamar mandi. Sedangkan untuk sisi sebelah kanan ada 1 kamar dan juga dapur. Oke, baiklah. Untuk sisi sebelah kirinya dulu ya, teman-teman. Setelah kita masuk melalui pintu utama dan kita melihat ke sebelah kiri, di sini ada dinding berwarna putih dan dihiasi beberapa lukisan karya anakku. Juga ada beberapa hiasan kaca dan wallpaper dari wall foam ya. Untuk sisi sebelah kanan, di sini tidak banyak hiasan ya teman-teman. Hanya ada makrem, ada jam dinding, ada meja berikut TV, dan juga ada gantungan kunci. Sangat minimalis sekali ya teman-teman, simple sekali. Lalu ini dia tampilannya untuk bagian ruang tamunya. Jadi di sini tidak ada sofa juga ya, hanya ada karpet atau apa sih namanya, kasur lantai seperti itulah ya teman-teman. Untuk ruang tamu ini berukuran kurang lebih 3 kali 6,5 meter dengan ketinggian kurang lebih 3,1 meter. Nah, dari ruang tamu ini ada ruang terbuka juga yang aku batasi dengan pintu kaca. Nanti kita lihat ke sana ya, teman-teman. Sekarang kita review ruangan-ruangan yang ada di sebelah kiri dari ruang tamu dulu ya. Jadi di sini kan ada 2 kamar. Untuk kamar pertama ini katanya kamar anak lanang, tapi pada kenyataannya dia jarang sekali menempati kamar ini ya. Nah, ini di bagian pintunya ada apa ini namanya ya? Ya, pokoknya hiasan nama-nama kayak ginilah ya teman-teman. Itu kami buat sendiri, jadi aku dan anak-anak yang buat, lalu hasilnya ditempel di pintu seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai masuk ke kamar pertama. Jadi ini adalah kamar terbesar yang ada di rumah ini dengan ukuran 4 kali 3 meter. Dan untuk barang-barang yang ada di kamar ini juga sangat simpel ya. Jadi di sini hanya ada kasur, ada 1 buah lemari, ada 1 buah box, dan juga keranjang itu isinya tempat mainan anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi ini dia lemarinya.
yang berwarna putih dan juga coklat ya. Untuk yang berwarna kuning itu sebenarnya bukan lemari, itu hanya seperti rangka, tapi aku jadikan seperti lemari dan aku tutup menggunakan kain bali. Dan kamar ini juga memiliki jendela aktif, jadi ada 2 buah jendela di sini yang dua-duanya bisa dibuka. Tapi itu juga tergantung cuaca ya teman-teman. Jadi kalau misalnya musim hujan, jendela ini sangat susah untuk dibuka, sedangkan untuk musim kemarau atau musim panas, jendela ini sangat mudah untuk dibuka. Dan jendela ini menghadap langsung ke area depan rumah atau area taman kecil yang ada di depan rumah. Jadi seperti ini ya teman-teman, dari kamar ini kita bisa melihat ke bagian teras. Oke, lanjut lagi sekarang kita menuju ke ruangan selanjutnya yaitu kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi ini benar-benar kamar mandi super minimalis. Jadi kamar mandi ini kamar mandi biasa, ukurannya pun kecil, hanya kurang lebih sekitar 1,5 kali 1,5 meter saja dengan toilet jongkok, dan untuk barang-barang yang ada di sini juga sangat-sangat simpel. Hanya ada beberapa tempat sabun, tempat sikat gigi, dan juga cupstock untuk cantolan anduk ya. Nah, untuk dinding kamar mandi ini semuanya full menggunakan keramik dari bawah sampai ke atas. Dan di atas plafon di sini juga dilengkapi dengan hexos untuk menghilangkan bau tidak sedap yang ada di kamar mandi. Sedangkan untuk tempat sabun dan juga tempat sikat gigi dan juga cupstock untuk baju, semuanya ditempel ya teman-teman, jadi tidak ada yang dipaku. Lalu untuk pintunya ini terbuat dari HPL dengan bingkainya ini dari apa ya? Kayak besi gitu loh teman-teman. Apa sih baja ringan apa ya? Aduh, aku lupa teman-teman, mohon maaf ya. Tapi pokoknya itu HPL dan juga bingkainya gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke ruangan selanjutnya. Ini adalah kamar yang kedua. Dan kamar ini ditempati oleh anak pertamaku. Jadi di bagian pintunya di sini juga sama seperti kamar yang pertama tadi. Ada hiasan di bagian pintu dan ini kami yang membuatnya. Hanya saja ada salah satu huruf yang lepas dan belum dipasang lagi. Baiklah, sekarang kita masuk ke kamar yang kedua. Nah, untuk kamar ini konsepnya sama saja seperti kamar yang pertama tadi ya. Semuanya minimalis. Jadi untuk kasurnya pun di sini tidak menggunakan ranjang, hanya kasur seperti biasa aja ditaruh di lantai seperti ini. Berhubung ini adalah kamar anak cewek, jadi di sini ada banyak bantal-bantal. Maksudku boneka ya teman-teman, bukan bantal ya. Dan selain itu, di kamar ini juga ada 2 buah lemari. Jadi yang satu lemari untuk pakaian, dan satu lagi lemari untuk menyimpan buku-buku dan juga peralatan-peralatan menggambar anakku. Seperti ini teman-teman. Nah, di kamar ini juga ada 2 buah colokan dan 1 buah cetrekan lampu. Karena memang kamar ini tidak terlalu besar, hanya berukuran kurang lebih 3 kali 3 meter persegi saja. Lalu untuk colokannya ada 2, yang satu aku tempel berdampingan dengan cetrekan lampu ada di samping pintu masuk, sedangkan yang satu lagi aku tempel di bagian atas dari jendela ini. Jadi colokan itu sudah dipersiapkan pada saat suatu hari nanti aku mampu membeli AC, jadi tinggal pasang aja. Nah, seperti di kamar sebelumnya, kamar ini juga memiliki jendela yang aktif dan bisa terbuka dan terhubung langsung ke ruang terbuka. Jadi jendela ini bisa untuk ventilasi dan juga untuk pencahayaan alami di siang hari ya teman-teman. Oke baiklah, setelah dari kamar yang kedua ini, sekarang kita kembali lagi ke ruang tamu. Jadi semua kamar ini terhubung ke ruang tamu seperti ini ya teman-teman. Nah, dari sini sekarang kita beralih ke ruang terbuka yang berdampingan dengan ruang tamu. Untuk ruang terbuka ini menurutku ukurannya lumayan kecil karena hanya berukuran 3 kali 1,2 meter persegi saja. Dan di ruangan ini aku menempatkan beberapa tanaman seperti ini ya. Walaupun ini tanamannya agak kurang terawat karena memang ada beberapa yang habis dibongkar, ada beberapa yang masih belum numbuh seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian lantainya ini benar-benar hanya pelur-peluran aja, jadi nggak dipakein keramik, batu, atau apapun itu. Dan berhubung ruang terbuka ini benar-benar terbuka, tidak memiliki atap sama sekali, jadi untuk panas matahari dan juga hujan itu benar-benar bebas masuk ke dalam sini. Jadi pada saat musim hujan kemarin, curah hujannya kan tinggi ya teman-teman, jadi bagian lantainya itu banyak lumutnya dan belum aku bersihkan, makanya tampilannya seperti itu ya. Dari ruang terbuka sekarang kita pindah ke ruangan-ruangan yang ada di sebelah kanan dari ruang tamu. Di sini ada dapur dan juga satu kamar. Sekarang kita ke dapur dulu ya teman-teman.
Mungkin untuk teman-teman yang sudah sering melihat video aku, kalian pasti sudah hafal sekali dengan dapur ini ya, karena memang aku banyak sekali men-share kegiatan aku di area dapur ini. Nah, untuk dapur ini ukurannya juga tidak terlalu besar, hanya berukuran 2 kali 3 meter persegi saja. Untuk di bagian dapur, di sini juga terhubung ke ruang terbuka. Jadi di sini aku pasang tralis yang benar-benar terbuka, tidak ada penghalangnya, tidak ada kacanya, tirai atau apapun itu. Jadi udara maupun cahaya bebas masuk ke area dapur. Nah, untuk dapurku ini hanya berukuran 2 kali 3 meter saja. Sedangkan dapur ini memiliki 2 akses pintu, yaitu pintu pertama dari area ruang tamu, sedangkan untuk pintu yang kedua dari area garasi atau area samping rumah yang biasa aku gunakan untuk menjemur pakaian. Karena dapur ini memiliki 2 pintu dan ukurannya juga tidak terlalu besar, makanya barang-barang yang ada di dalam dapur aku bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Untuk bagian yang pertama, satu deret, ada mesin cuci, ada wastafel, ada kompor, dan juga meja. Lalu untuk sisi yang satunya lagi ada kulkas, ada lemari atau rak piring, dan juga ada beberapa barang yang aku tumpuk menjadi satu supaya tidak berderet berantakan kemana-mana seperti ini ya teman-teman. Karena ukuran dapurku juga yang tidak terlalu besar, sedangkan aku banyak sekali berkegiatan di dapur, jadi aku benar-benar mengatur dapur ini senyamanku ya. Salah satunya adalah dengan membuat spot di samping kulkas ini. Jadi di sini seperti yang teman-teman semua lihat, ada beberapa kertas tertempel, ini berisi jadwal anak-anak lah, ada juga jadwal listrik dan juga gas, ada juga daftar menu, dan ada beberapa catatan penting lainnya. Ada juga tulisan-tulisan afirmasi positif yang bisa kita baca pada saat kita berkegiatan di dapur supaya kita lebih bersemangat. Jadi karena kulkasku ini kan berwarna hitam ya, makanya aku tempel dengan strofoam yang berwarna hitam juga untuk menempel jadwal-jadwal yang tadi itu supaya aku tidak lupa. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita menuju ke pintu yang mengarah ke jemuran dan juga area carport ya, teman-teman. Dan mohon maaf di belakang pintu ini aku pasang kapstok supaya aku bisa menggantung beberapa tas dan juga kadang-kadang jilbab juga aku gantung di sini ya, teman-teman, supaya lebih mudah menjangkau pada saat kita buru-buru mau pakai. Oke, ini dia area jemuranku. Jadi di bagian bawahnya ini ada beberapa keranjang, itu isinya peralatan punya Pak suami. Lalu ada jemuran dan outdoor AC. Dan untuk ruangan ini tidak lebar ya teman-teman, hanya berukuran sekitar 1 meter kali 3 meter saja. Dan oke, sekarang kita masuk lagi ke area dapur. Jadi seperti ini pemandangannya kalau kita masuk dari pintu yang ada di luar tadi ya. Sekarang kita menuju ke ruang tamu lagi. Nah, di sini dari ruang tamu itu bisa terlihat semua ruangan, jadi kamar-kamar terlihat, kamar mandi juga terlihat, dapur pun terlihat. Seperti ini ya teman-teman, berpusat di ruang keluarga atau ruang tamu ini. Baiklah, sekarang kita menuju kamar yang ketiga atau kamar yang terakhir ya. Nah, untuk kamar yang ketiga ini adalah kamar yang terkecil yang ada di rumah ini. Jadi ukurannya hanya 2,75 kali 3 meter saja. Jadi tidak sampai 3 meter ya teman-teman. Tapi untuk di sini kasurnya berukuran king size dan seperti kamar-kamar yang lainnya, kasur di sini juga ada di lantai. Jadi kita tidak menggunakan ranjang sama sekali. Dan berhubung kamar ini menjadi markas untuk kami berempat, jadi kita sering sekali berada di kamar ini sepanjang hari, apalagi pada saat libur ya. Jadi selain kasur berukuran king size ini, ada juga satu buah kasur lantai yang aku tempatkan di sela-sela dari kasur dan juga temboknya. Di ruangan ini juga tersedia 2 buah colokan dan 1 buah cetrekan lampu. Untuk colokan dan cetrekan lampu, aku tempatkan di samping pintu masuk. Dan 1 colokan lagi aku tempatkan di bagian atas, difungsikan untuk menyalakan air conditioner atau AC. Di kamar ini juga tersedia 2 buah jendela yang bisa dibuka, dua-duanya ini aktif. Dan untuk jendela ini menghadap ke area carport ya teman-teman. Selain kasur, di sini juga ada 1 buah box yang aku tempatkan di pojokan, dan itu boxnya sudah overload ya teman-teman, jadi udah sampai menyembul nggak bisa ditutup seperti itu. Selain itu, ada juga 1 buah lemari jadul
yang ukurannya lumayan besar seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memindahkan lemari ini membutuhkan banyak sekali tenaga, makanya untuk sampai saat ini lemari ini masih tetap ada di posisinya seperti itu saja. Baiklah teman-teman, jadi di tahun 2024 seperti inilah keadaan rumah tempat tinggal aku dan keluargaku. Rumah dengan konsep minimalis sederhana, dengan ruangan-ruangan yang menyatu. Kami berharap semoga dengan ruangan yang menyatu seperti ini, kami dapat lebih mendekatkan diri antara satu anggota keluarga dengan keluarga yang lain, jadi lebih tercipta kebersamaan antara kami. Dan sekali lagi, di sini tidak ada maksud ria ataupun pamer ya teman-teman. Di sini benar-benar aku hanya ingin berbagi barangkali apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan di rumahku dengan penataan dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Dan sebelum video ini berakhir, sebagai kenang-kenangan, aku akan menyertakan beberapa foto-foto pada saat sebelum rumah ini dibangun dan pada saat pembangunannya, sampai rumah ini berdiri seperti ini yang sekarang. Jadi, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.